Oke, hello guys, kembali lagi di channel saya. Oke, kita kali ini membahas tentang apa ya? Bisnis plan lah. Jadi ini pengganti mata kuliah yang harusnya ada di kelas kita ganti dengan media online ya. Ya, karena virus corona jadi begini jadinya ya. Tapi tidak usah khawatir, ini tidak akan mengurangi kebahagiaan kita, kesenangan kita dalam berkuliah. Jadi bisnis plan atau rancangan bisnis adalah sebuah rancangan sebagai panduan dalam memulai dan mengelola usaha. Jadi ini adalah rencana awal kita dalam menetapkan aksi yang akan kita lakukan untuk usaha yang akan kita pilih nanti. Kemudian fungsi lain dari bisnis plan adalah mengetahui arah dan tujuan bisnis. Ini penting. Jadi saat kita mau bikin usaha apapun, kita harus tahu jelas kemana kita akan menjualnya, kepada siapa kita menjualnya, kemudian berapa harga jualnya, dan kemudian berapa untung yang mau kita ambil. Itu harus kita planning, kita bikin semacam planning di awal yang itu bisa kita gunakan sebagai acuan untuk evaluasi nanti. Kemudian manfaat lain dari ini adalah ini sebagai mengawali bisnis atau usaha. Jadi penting kita meraba-raba dulu mau bikin apa, itu penting. Jadi meraba itu penting ya. Jadi biar tahu kira-kira mau dibawa kemana. Kemudian dengan ada rancangan ini kita bisa mencari sumber dana yang jelas. Jadi dengan adanya bisnis plan ini kita tahu kira-kira untuk modal awal itu berapa, kemudian kira-kira untuk modal tambahan berapa, lain-lain berapa. Itu bisa kita gunakan sebagai acuan untuk membuat bisnis yang fokus dan terarah. Jadi ini penting. Orang yang dalam usahanya itu hanya sekedar mencoba, maka tidak punya planning yang jelas, mereka akan lebih mudah pusing atau mengalami masalah yang cukup serius karena tidak tahu kemana arah dan bagaimana menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam bisnisnya. Kemudian ini juga penting untuk menganalisa kondisi masa depan, maksudnya bukan meramal ya. Gimana ya, jadi kita bisa menganalisa kira-kira untuk setahun 2 tahun yang akan datang usaha kita ini masih laku atau tidak ya kan. Itu penting. Jadi kita mempersiapkan ini agar kita tahu kemungkinan-kemungkinan yang terburuk atau kemungkinan-kemungkinan adanya pelonjakan hasil yang akan ada di depan. Dan saya kira dengan kemampuan metodologi Anda waktu kuliah dan kemampuan lain-lainnya, mungkin tafsir-tafsir juga bisa itu. Itu bisa digunakan untuk menganalisa kira-kira pasar itu seperti apa selama 1-2 tahun ke depan. Yang pasti ini menganalisa, menafsirkan pasar usaha, bukan menafsirkan yang lain. Kemudian dengan ini kita bisa melakukan inovasi atau akselerasi bisnis kita. Istilahnya menaikkan level bisnis. Jadi plan ini jelas, nanti ada evaluasi, dan ada evaluasi itu nanti akan diketahui sampai titik mana usaha kita itu sudah berjalan. Oke. Jadi ada sebuah pepatah bahwasanya ukuran keberhasilan dalam usaha itu bukan dari jumlah usaha yang pernah dijalani, tapi usaha yang terus menghasilkan sampai saat ini. Mau berapapun jumlahnya, banyaknya itu tidak masalah, itu tidak ada artinya apa-apa jika akhirnya berhenti dan tidak diteruskan lagi. Tapi satu aja yang terus menghasilkan sampai saat ini, itu lebih berhasil daripada yang sekian banyak itu tadi. Kemudian gimana sih langkah-langkah bikin bisnis plan? Nah, yang pertama ini penelitian lah, kunjungan. Kalau bahasa Islaminya silaturahmi. Nah, dengan pihak-pihak yang sudah dulu terjun di dunia tersebut, atau paling mudah lihat video YouTube lah atau internet. Jadi kalau melihat video saya boleh, ini termasuk video bisnis plan ya. Bisa Anda lihat di video saya. Kemudian Anda pilih dulu, ini penting, memilih itu penting. Jadi kalau memilih istri pun juga penting. Pilihlah istri yang tidak banyak pesaingnya, biar tidak gampang ditolak. Nah, sama juga dengan bisnis itu. Jadi kita memilih bisnis dengan pesaing yang jumlah sedikit, itu dibutuhkan waktu yang lebih cepat untuk menghasilkan hasil primer. Kemudian beberapa ide yang bisa kita pilih, itu kita bisa mengkategorikan usaha itu dalam usaha primer, sekunder, dan tersier. Sama dengan kebutuhan manusia, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Dan di antara ketiganya punya peluang masing-masing yang bisa kita bidik untuk bisa kita ambil peluangnya.
Jadi kalau mau cari istri ya lebih baik cari yang sedikit peluang, sedikit pesaing ya. Kalau sedikit peluang nggak keterima, banyak yang ngantri lah. Kemudian dibutuhkan juga kreativitas. Ini penting untuk bidang yang sangat berpengaruh, misalnya terhadap apapun itu juga sudah ada yang mendahului, maka kreativitas menjadi hal mutlak yang harus kita lakukan untuk menarik pembeli. Next. Jadi yang penting selain bisnis juga visi ya. Visinya adalah niatan kita dalam bikin usaha. Jadi kalau lebih baik niatan kita usaha cari untung iya, tapi memberikan kemanfaatan dan memberikan kebutuhan orang itu juga termasuk visi bisnis yang baik. Jadi kemanfaatan dan keuntungan itu bisa berjalan beriringan. Kemudian setelah membuat rancangan di awal, kita menentukan pembeli. Jadi kita bikin list dulu pembelinya, mana pembeli primer, pembeli sekunder. Pembeli primer adalah pembeli yang rutin membeli barang kita. Pembeli sekunder adalah orang-orang yang setelah pembeli primer. Misal kita kategorikan pembeli primer adalah anak-anak perempuan di usia 15-23 karena jumlah mereka cukup banyak dan mereka cukup punya daya konsumtif yang tinggi. Kita tahu bahasa psikologi anak perempuan itu jika udah belanja itu gila-gilaan ya loh. Udah nggak ingat waktu, nggak ingat rumah, nggak ingat uang, belanja terus. Karena mereka memang tipikal dan psikologi yang seperti itu. Pertama, mudah tergoda dengan rayuan-rayuan baru. Ya itulah. Itu dari hasil analisa ya. Jadi mereka mudah tergoda, maka kita memberikan godaan-godaan mereka yang menggelitik gitu ya. Kemudian pahamilah psikologi pembeli. Yang pertama yang penting adalah psikologi itu pembeli itu biasanya mencari yang mereka butuhkan. Maka kita harus menyediakan kebutuhan mereka sebelum mereka memikirkannya. Nah itu yang penting. Sediakan kebutuhan mereka sebelum mereka mikirnya. Jadi kita udah sediaan saat mereka mikir, oh udah ada. Dan rata-rata pembeli itu menyukai kata diskon, sale. Itu mereka sangat suka. Jadi kalau mau kita bikin itu selipkan kata diskon di awal produk kita. Ini biasanya senang ya. Diskon 100%. Artinya gratis gitu. Juga penting ini. Kemudian rencana marketing atau pemasaran. Ini menentukan kapan marketing dilaksanakan. Kalau via online mungkin Facebook, mungkin pada saat jam-jam istirahat bisa. Sering-sering bikin promosi, misalnya beli 1 dapat 2 atau beli 1 dapat nomor WA bakulnya, boleh lah. Kemudian teknis marketing gimana? Dilaksanakan di mana? Dipilih yang ramai atau tempat-tempat strategis seperti keramaian, pasar, kampus atau dekat-dekat jalan raya itu bisa. Jangan marketing di kuburan ya, nggak ada orang ya. Kemudian media marketing ini harus tepat. Jadi antara media dengan barang harus matching ya, sesuai. Jadi kalau baju dengan celana harus pas. Jangan sampai pakai baju nggak pakai celana, bahaya itu. Kemudian memberikan hal menarik, mungkin semacam slogan-slogan atau apa gitu. Kemudian evaluasi penting untuk mengecek hasil dagangan kita. Setiap minggu, tiap bulan dicek kategori macet atau berkembang atau udah jalan. Ini penting. Jadi kalau mau meneruskan usaha kita harus tahu posisi usaha kita itu macet, sedang berkembang atau udah jalan. Kemudian menghitung laba ruginya. Kalau nggak ketahuan laba ruginya ya namanya ibadah itu. Oke, kita aja. Jadi materi hari ini terkait dengan bisnis plan. Jadi adalah pengganti yang pertemuan yang kelima di matkul kita. Jadi nanti di kolom komentar tolong berikan pertanyaan. Nanti saya akan list di deskripsi. Nanti untuk tugas-tugasnya silakan Anda lihat di deskripsi saya. Akan saya jelaskan seperti apa tugasnya untuk tiap orang. Dan saya kira tidak sulit, bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun, pakai HP bisa. Oke, terima kasih. Dan tolong jangan lupa dibaca deskripsi saya. Di situ ada terkait tentang bagaimana teknis penilaian dan teknis dari pelaksanaan kuliah online ini. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.